Tenggat waktu pemenuhan 17+8 tuntutan rakyat jatuh pada Jumat, 5 September 2025, ini. Tuntutan yang menyoroti berbagai isu, mulai dari hak asasi manusia, transparansi DPR, hingga perlindungan buruh itu sebelumnya telah dirumuskan sejak awal September 2025 dengan batas waktu 5 hari. Pegiat media sosial Andovida Lopez bersama sejumlah influencer dan masyarakat sipil menilai tenggat itu seharusnya bisa dipenuhi. Sejumlah pejabat pun telah memberikan respons terhadap tuntutan tersebut. Lantas, siapa saja mereka dan apa yang dikatakan? 1. Menko Infra Bangwil Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko Infra Bangwil Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengaku sudah membaca soal 17+8 atau 17 tuntutan rakyat. Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan pihaknya sangat terbuka untuk berdialog, terutama terhadap isu-isu yang genting. 2. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia juga telah buka suara soal adanya 17+8 tuntutan rakyat. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia pun memastikan bahwa partainya akan mempelajari tuntutan rakyat itu. Ia mengatakan juga akan menghargai dan memastikan setiap tuntutan untuk didalami. Sebab, hal tersebut telah menjadi bagian dari demokrasi. 3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator, Menko, Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung salah satu poin dalam 17+8 tuntutan rakyat, yakni soal langkah darurat mencegah PHK massal. Airlangga mengatakan, langkah pencegahan PHK massal telah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Ia menyebut kebijakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan tenaga kerja di Indonesia. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja ini sedang kita siapkan. Ucap Airlangga, Kamis, sebagaimana dilansir kompas.com. Sementara itu, poin tuntutan soal perlindungan terhadap buruh kontrak, Airlangga mengatakan pemerintah juga sudah memberi atensi. Kan kami sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenaga kerjaan khusus untuk 1 tahun, ungkapnya. 4. Komisi 6 DPR. Dari pihak DPR, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka telah menerima 17+8 tuntutan rakyat dari aktivis dan influencer pada Kamis, 4 September 2025. Sebagaimana dilansir kompas.com, Andre mengusulkan, sebagai anggota Badan Aspirasi Masyarakat, masyarakat dapat menyerahkan dokumen tersebut dapat langsung kepadanya, alih-alih melalui Sekretariat Jenderal DPR. Andre juga berjanji akan menyampaikan tuntutan rakyat ke pimpinan DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka justru mengusulkan penambahan poin dalam tuntutan rakyat 17+8 yang diserahkan ke DPR pada Kamis. Rieke menekankan pentingnya memasukkan isu penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta penurunan harga kebutuhan pokok yang kini melambung di berbagai daerah. 5. Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno memastikan 17+8 tuntutan rakyat yang ramai dibicarakan di media sosial menyusul gelombang aksi demonstrasi sepekan terakhir akan didengarkan sekaligus ditindaklanjuti. Ia mengatakan, semua tuntutan dan aspirasi rakyat merupakan masukan yang menjadi bahan evaluasi untuk berbenah, baik parlemen maupun partai politik. Menurutnya, tuntutan 17+8 menjadi pijakan penting bagi partainya untuk merumuskan pembenahan kader. Ia mengatakan tuntutan tersebut juga menjadi amanah bagi mereka yang tengah menjabat di MPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.